informasi selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 31 Oktober 2020, terdapat penambahan kasus sebanyak 3.143 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 410.088 kasus. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000 berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Shamo Tutti Fratelli. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Yukade Prabayanti dari PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja. Teman-teman, tidak terasa ya, sudah lebih dari 7 bulan kita harus tetap di rumah aja akibat pandemi ini. Nah, seperti yang saya, kalian, dan kita semua ketahui, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah, individu, maupun sekelompok masyarakat untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kalian, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk turut berpartisipasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diterapkan di masa pandemi ini. PHBS itu meliputi perilaku dan kebiasaan yang berlandaskan prinsip kebersihan dan juga kesehatan. PHBS sangat penting agar kita tidak mudah terserang penyakit dan akhirnya jatuh sakit. Nah, untuk mengembalikan keadaan dalam berbagai aspek akibat pandemi ini, pemerintah telah menggencarkan new normal sebagai sebuah kebiasaan baru yang berlandaskan protokol kesehatan di kala pandemi. Lalu, bagaimana sih penerapan PHBS di kala new normal? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penerapan PHBS di kala new normal. Adapun beberapa hal tersebut saya rangkum menjadi 10 tips hidup sehat yang bisa kalian lakukan kapanpun dan dimanapun. Adapun tips yang pertama adalah hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 2 meter. Kemudian yang kedua, ingat untuk tidak menyentuh wajah, terutama pada bagian mata, hidung, dan juga mulut. Karena kita tahu bahwa bagian-bagian tersebut adalah yang paling beresiko sebagai media penularan virus. Kemudian yang ketiga adalah desinfektan untuk membersihkan permukaan-permukaan yang sering disentuh. Jadi sangat penting untuk kita selalu membawa desinfektan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan 6 langkah. Adapun 6 langkah yang saya maksud adalah yang pertama bersihkan telapak tangan, kemudian punggung tangan, lalu sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, dan yang terakhir adalah jempol atau ibu jari. Nah, ke-6 tahapan tersebut dilakukan selama minimal 20 detik. Lanjut ke tips berikutnya adalah pola makanan gizi seimbang. Makanan gizi seimbang yang saya maksud adalah makanan-makanan yang mengandung zat-zat gizi seimbang. Di antaranya, yang pertama yang mengandung sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, dan juga kentang. Yang kedua yaitu sumber protein seperti ikan dan juga tempe. Yang ketiga adalah sumber lemak, contohnya adalah daging dan kacang-kacangan. Yang keempat adalah sumber vitamin dan mineral, seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan yang paling terakhir adalah sumber air. Nah, sangat penting untuk kita meminum minimal 8 gelas air dalam sehari. Nah, kita lanjut ke tips yang berikutnya adalah selalu gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Yang selanjutnya adalah etika batuk dan bersin. Nah, buat kalian yang masih batuk dan juga bersin secara sembarangan, bisa di-stop mulai dari sekarang. Karena batuk dan bersin juga ada etikanya. Di antaranya adalah dengan menggunakan lengan dalam, tisu, maupun masker. Nah, lanjut ke tips berikutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, mulai dari sekarang bisa mulai mengatur pola tidur kalian. Karena tidur juga penting untuk memulihkan energi kita kembali setelah beraktivitas yang cukup banyak. Kemudian, tips yang berikutnya adalah olahraga. Nah, olahraga itu penting dilakukan walaupun di masa pandemi seperti ini. Seperti jalan-jalan di sekitar rumah, melakukan lompat tali, ataupun meditasi dan yoga. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah tidak merokok. Nah, buat kalian yang masih memiliki stigma bahwa dengan merokok itu adalah suatu hal yang keren, bisa di-stop hal tersebut mulai dari sekarang. Karena kita tahu bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti jantung maupun kanker. Nah, itu dia 10 tips hidup sehat dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Shamo Tutti Fratelli.